Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Li jami' shaykhina wa shaykhina. Sunan la shaykhuna ya shaykh. Ila hadin sallallahu ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Oke, lanjut lagi ngaji nahwu tabarukan mohon nggih niki masyaallah ahli-ahli nahwu sedaya niki. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bab pembagian kalam. Kemarin kita sudah bahas definisi kalam. Tentu saja maksudnya kalam di sini kalam indan nahwiyin. Alnya al lil ahdi zihni. Sebab kalam sendiri, kata-kata kalam itu banyak konotasinya. Ada kalam kalau menurut ilmu akidah yang baru saja kita pelajari, asalnya apa kalau kalam di ilmu kalam itu? Maksudnya innal kalam lafil fuadi, kan gitu. Kalamun nafsi. Kalau hadis ya kayak manusia, kata hati. Kalau menurut ahli lughah, kalam itu ma yutakallamu bih. Apa yang dibicarakan atau pembicaraan, kata-kata itu masuk di kalam, pembicaraan gitu saja. Dan lain sebagainya. Lah kalam yang kita bahas di sini adalah kalam indan nahwiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsamuhu salasatun. Waqsamuhu utawi pira-pira maceme atau bagiane kalam iku salasatun telu. Hunya baliknya ke kalam nggih. Ismun ya isim atau rupane isim, wa fi'lun lan fi'il, wa harfun lan huruf cakang teka apa huruf limaknan marang suwijine makna. Ini tarkib yang terbaik dalam kata-kata seperti ismun ini setelah ada pembagian macam-macam sholat ada 2 atau macam-macam zakat ada 3 umpama itu. Paling pas tarkib di sini yang paling asoh adalah menjadi badal. Makanya tarkib yang terbaik model-model semacam ini yo isim atau rupane isim. Karena di sebagian di kita biasanya kan suwiji iku. Ini boleh saja menjadi khobar berarti dari mubtada yang dibuang. Tetapi ini qaul kedua atau opsi kedua. Dan yang terbaik yang badal. Sebab apa? Kalau kita ini jadikan khobar dari mubtada yang dibuang, berarti ada yang tersimpan di situ. Kita perlu untuk menyimpan sesuatu atau memperkirakan sesuatu. Sedangkan ada kaidah ada mutakdir aula minat takdir. Yang transparan yang enggak ada nyimpan-nyimpan gitu lebih baik daripada yang nyimpan. Nek badal kita enggak perlu nyimpan, enggak ada yang disimpan di sini. Tapi kalau khobar kita perlu menyimpan mubtada. Sama seperti tarkib yang sebelumnya al-kalamu huwal lafdhu. Kemarin keloncatan enggak dibahas. Huwa di situ yang terbaik apa? Di situ ada 4 pilihan. Yang pertama, dhamir fasl la mahala laha minal i'rab, enggak punya i'rab. Ya, al-kalam untuk kalam iku huwal lafdhu, langsung. Yang kedua menjadi khobar. Khobar jumlah tadi ini. Al-kalam untuk kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafdhu. Yang ketiga menjadi taukid, yang keempat menjadi badal. Tapi yang terbaik di sini apa? Yang pertama la mahallalah minal i'rab, wis gak usah di-i'rabi. Karena itu yang paling enggak takalluf, enggak neko-neko. Sedangkan kalau menjadi khobar kita perlu berwud tadi. Al kalamu ta kalam iku wa utawi. Kedawan. Kemudian kalau jadi taukid juga dan badal ini kalau dhaif karena mentaukiti apa? Dhamir mentaukiti isim zahir. Ini ada khilafiyah di sini, boleh atau tidak. Mafhum ya? Ismun ya isim, fi'il lan fi'il huruf kang duweni makna.
Nah, di sini maksudnya pembagian kalam 3 isim fi'il huruf itu bukan berarti kalam ada 3, ada kalam isim, kalam fi'il, kalam huruf. Tentu saja tidak begitu. Paham nggih? Kan yang dimaksud berarti apa? Kalimat. Makanya takdirnya aksamu itu ai ajzaul ladzi yatarakkabu minha. Maksudnya aksamul kalam itu apa? Ajzaul kalam allati yatarakkabu minha. Sesuatu yang kalam itu dirangkai dari perkara itu. Kalam itu dirangkai dari apa sih? Isim, fi'il, huruf. Terus ada pertanyaan lagi loh. Berarti kalam itu harus isim fi'il huruf ya? Harus full isim fi'il huruf. Lah kan enggak prakteknya. Ada yang isim tok bahkan. Ada isim fi'il tanpa huruf, bahkan ada isim tok. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun dua-duanya isim dan itu kalam. Terus apa yang dimaksud ini? Nah, bimakna kata Syekh Kafrawi dalam syarahnya, annahu la yakhruju anha thalathah. Maksudnya sesuatu yang merangkai kalam dan kalam tidak lepas dari 3 perkara itu. Maksud kalam itu ya mesti kalau tidak isim, fi'il, ya huruf. Enggak mesti 3-3-nya. Tapi enggak keluar dari isim, fi'il, huruf. Tidak ada perkara keempat untuk menyusun kalam. Paham? Nah, ini yang mungkin kurang kita detail kan. Ternyata di syarah Kafrawi luar biasa syarah Kafrawi di sini. Banyak hal-hal yang mungkin nanti akan kita ketahui yang enggak pernah kita baca di syarah-syarah yang selain Kafrawi. Ringkese berarti kalimat ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Namun tidak semua huruf yang masuk bagian kalimat adalah huruful ma'ani. Makanya di sini dikoyiti wa harfun ja'a li ma'nan. Sebab huruf ada 2, ada huruful mabani atau huruful hijai atau hurufut tahajji atau huruful bina atau huruful hijaiyah, sama semua itu. Dan huruf ma'ani. Huruf ma'ani itu huruf yang memiliki makna, walaupun tentu saja maknanya tidak sempurna. Sebagaimana nanti yang akan kita bahas dalam definisi huruf. Seperti hal, istifham, fi, dzaraf, lam, nafi, dan lain sebagainya. Ada huruful hijai, dan ini tidak masuk kalimat, yaitu huruf-huruf yang fungsinya untuk membangun kalimat, huruf hijaiyah yang enggak punya makna, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Itu namanya huruful hijai atau mabani, bangunan. Artinya huruf yang merupakan bahan untuk menyusun kalimat, bahan bangunan untuk menyusun sebuah kalimat. Tetapi huruf hijai sekali lagi enggak termasuk huruf yang merupakan kalimat. Huruf yang bagian dari kalimat adalah huruful ma'ani. Harfun ja'a li ma'nan. Mafhum ya? Kenapa isim didahulukan? Kata Syekh Kafrawi, li syarafihi. Disebutkan karena yang paling mulia di antara 3 itu adalah kalimat isim. Nyapa paling mulia? Krono isim itu bisa membentuk kalam, nggak butuh dengan fi'il dan huruf. Ada banyak tempat isim bisa mandiri tanpa fi'il dan huruf. Zaidun qaimun, isim semua, dan itu kalam. Sedangkan fi'il tidak akan bisa membentuk satu kalam tanpa bantuan dari kalimat isim. Fi'il tok tidak bisa, apalagi huruf. Untuk memberikan makna saja dia perlu kalimat lain. Jangan kan nyusun kalam. Untuk memberikan dia makna huruf gak akan bisa difahami kecuali disambung dengan kalimat lain. Paham nggih? Isim itu apa? Wa ma'nahu lughatan ma dalla ala musamma. Isim itu sesuatu yang menunjukkan pada yang dinamai. Mama begini. Ustadz Atpam. Ustadz Atpam itu kan isim. Ini menunjuk pada beliau. Musamma. Ini musam yang ditunjuk oleh nama Ustadz Atpam. Ambilkan pena. Kata-kata pena itu menunjuk satu barang yang dibuat menulis. Angkat meja, maksudnya meja itu apa? Menunjuk pada ini, kayu kotak ini. Paham ya? Sesuatu menunjuk
atas yang diberi nama. Itu ism secara bahasa. Ism diambil dari kata-kata ada khilafiyah, ada wasem, ada sumu. Wasem itu tanda. Kenapa kok nama dikatakan ism? Karena ism itu sebagai tanda atas musammanya. Mama meja itu kan tanda apa? Kotaan ini, kotaan kayu. Mama Satyudi itu kan juga alamah atas itu, seorang sosok ustadz gitu dari Makassar. Atau dari kata-kata sumu. Sumu itu maknanya mulia. Karena nama itu menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan selain untuk tanda, memang nama itu kalau kita runut kemuliaan. Makanya nama Allah itu banyak. Karena semakin banyak namanya, semakin mulia. Jenenge Kanjeng Nabi ya oke. Terus semakin oke, semakin mulia. Itu ism secara istilah. Kalau fi'il apa? Itu ism secara bahasa. Nah kalau fi'il secara bahasa apa? Kalau dalam Syekh Kufrawi, al-fi'il lughatan al-hadatsu, ay alladhi yuhdithuhu wa yujiduhul fa'ilu. Ini saya tambah di keterangan Hasyiah Kawakib Duriyah. Fi'il itu apa? Fi'il itu sesuatu yang diwujudkan atau ditimbulkan oleh fa'il. Apa berarti? Kata kerja. Paling enak. Jadi kata kerja itu fi'il secara lughawi. Misalnya kalau kita bagi kalimat ada 3, isim huruf, kata benda, kata kerja, kata penghubung. Itu secara bahasa betul, tapi secara nahwu enggak. Paham enggak? Itu sebagaimana di 7 tahapan begitu. Benda, kerja, itu litakrib, untuk memudahkan saja. Untuk memudahkan. Definisinya enggak sesederhana itu. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Karena ada juga yang isim tapi kata kerja. Apa itu? Masdar. Masdar kan kata kerja, tapi dimasukkan isim fi'il. Soh, diamlah. Itu kan kata kerja, tapi masuk ke isim. Makanya fi'il dikatakan kata kerja, itu hanya memudahkan. Kalau definisinya enggak. Kata kerja secara fi'il lughawi iya. Fi'il secara bahasa kata kerja, betul. Tapi kalau secara istilah enggak. Nanti akan kita bahas. Kalau huruf secara lughah torof. Torof itu ujung. Ujung. Karena memang huruf itu kan pinggiran. Pinggiran. Yang inti yang untuk menyusun kalam itu sebetulnya cuman isim dan fi'il. Kemudian secara istilah. Apa itu isim? Apal kabeh kata madalla ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bi zamanin. Kalau fi'il madalla ala nafsiha ala ma'nan fi nafsiha muqtarinan bi zamanin. Berarti ada kesamaannya di sini. Apa kesamaannya? Sama-sama menunjukkan satu makna di dalam dirinya sendiri. Atau sebagian ulama mengatakan fi-nya itu fi sababiyah, sebab dirinya sendiri. Artinya apa? Kata isim, kalimat isim atau kalimat fi'il itu dengan kita mengucapkan itu sudah menunjukkan dirinya sendiri tanpa perlu bantuan kalimat lain. Mama, botol. Botol ini menunjukkan satu tempat minum tanpa perlu kalimat lain. Mama duduk. Duduk itu sudah menunjukkan ini, bentuk saya begini ini. Bentuk seseorang tidak berdiri. Melengkung ini jenenge duduk tanpa perlu kalimat lain. Hal ini berbeda dengan huruf. Kalau huruf enggak, coba fi atau ala itu kan enggak jelas kecuali kalau disambung dengan kalimat lain. Di apa di itu? Maknanya enggak jelas banget. Di dalam ruangan ini lah jelas. Di pasar, baru oh di dalam pasar, di dalam botol, air di dalam botol, maksudnya menjeru botol, paham? Di atas meja, ketika ada meja, di atas meja berguna, neng gini gitu, paham nggak ini? Nah, kesamaan isim fi'il di situ, sama-sama menunjukkan makna atas dirinya. Perbedaannya satu saja, kalau isim tidak diiringi dengan zaman,
Kalau fi'il diiringi dengan zaman. Nah, karena fi'il itu diiringi dengan 3 zaman, yaitu zaman katakanlah kata kerja selepas diucapkan, setelah diucapkan kata kerjanya sudah terjadi, namanya madhi, atau sedang terjadi, mudhari', atau akan terjadi. Bisa masuk mudhari', bisa masuk amr. Artinya fi'ilnya belum terjadi. Fi'il belum terjadi, ini bisa masuk ke mudhari', bisa masuk ke amar. Jadi mudhari' dan amar punya satu kesamaan, yaitu sama-sama fi'ilnya belum terjadi. Perbedaannya kalau amar ada mengandung tolab atau perintah. Makanya beberapa ulama, bukan beberapa ulama Kufah itu tidak mengakui fi'il amr. Fi'il hanya ada 2. Madhi dan mudhari'. Amr enggak termasuk. Enggak ada, bukan enggak ada, dimasukkan ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemasukan perangkat tolab atau perangkat jazm. Makanya amr itu fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh amil jawazim yang muqaddar. Enggak bulat sih. Kalau basroh enggak, memang 3. Memang 3. Lah kalau musonef bagaimana? Musonef itu remix. Mazhabnya kadang-kadang ikut Kufah, kadang-kadang ikut Basroh. Dalam pembagian kalimat fi'il, beliau ikut Basroh, ada 3. Nanti akan dibahas. Tapi ketika menyebutkan tanda-tanda kalimat fi'il, beliau hanya menyebutkan 2. Madhi dan mudhari'. Amr enggak dikasih tanda. Kayak beliau ikut Kufah. Sama ketika istilah nanti tanda-tanda kalimat isim. Beliau pakai kata-kata bil khafdhi. Nanti dibahas di mana ya? Oh di sini. Di setelah ini ya. Padahal khafd itu istilah Kufah. Kalau Basroh pakainya bil jar. Dan nanti banyak. Jadi kadang-kadang musannafnya namanya Kufah, kadang-kadang Basroh. Bahkan kata sebagian ulama beliau ini enggak Kufah, enggak Basroh. Istilahnya wis mustahid. Dan dalam nahwu itu memang enggak gitu, enggak seketat fikih. Kalau fikih kan enggak boleh talfik, enggak harus konsisten. Nek gak iso ijtihad ya kudu taklid. Taklid ya harus 4 mazhab tidak boleh keluar dan enggak boleh campur aduk. Salat coba campur aduk Syafi'i, Hanafi enggak. Kalau nahwu enggak seketat itu. Ya kadang-kadang nih mau Basra, kadang-kadang Kufah. Enggak masalah. Paham nggih? Kemudian udah jelas nih, langsung aja. Fal ismu mongko utawi ism iku ya'rafu fa di sini namanya fa fasihah atau fa fadhihah, ada 2 namanya. Istilahnya bisa fasihah, bisa fadhihah. Fasihah itu maknanya menjelaskan. Artinya fa yang jatuh fi jawabi syartin muqaddar, dalam jawabnya syarat yang dikira-kirakan. Artinya ada syarat yang disimpan di situ. Fa yang menjadi jawab dari syarat yang disimpan, yang enggak kelihatan. Artinya kayak misalnya begini, kayak idza aradta an ta'rifa ma yatamayyazu bi kullun minal ism wal fi'l wa harf fal ismu. Nah, jika Anda kepingin tahu bagaimana cara membedakan isim dan huruf, maka isim, kayak begitu. Maka isim, enggak ada jikanya tapi tahu-tahu ada makanya. Artinya sebetulnya ada jikanya, tapi jikanya itu disimpan. Jadinya fa fasihah atau istilah lain fa fadhihah. Tapi ini kurang populer. Fadhihah artinya sama, mudhir, menjelaskan. Ditandai dengan pertama bil khafdhi, kelawan i'rab jar atau khafd. Yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif dan lam. Ada 3. Sebetulnya tentu saja tanda isim enggak sedikit ini. Tapi namanya aja muqaddimah, kitab ringkas. Makanya dibikin ringkas. Bahkan ada yang satu tanda yang enggak disebut musannaf yang sangat fatal. Sehingga sebagian syarah Jurumiyah sebelum Tamimah menambahkan, yaitu apa? Musnad ilaih. Musnad ilaih itu kan anfa'u alamatil ism. Tanda kalimat ism yang paling mantap, yang paling luas jaringannya, sampai domir tumatum itu, domir mutasil, bisa
dimasukkan isim dengan tanda itu, tapi nggak disebutkan oleh muson. Ya wallahu alam. Barangkali ya yang nulis naskah itu lupa, nggak tertulis, atau musonefnya juga lupa, wallahu alam, atau memang sengaja, karena memang ini kitab untuk pemula. Tanda kalimat isim pertama jer. Lah jer itu apa? Jer secara bahasa, kata syarahnya Kufrawi, didur raf'i, kebalikan dari rofa. Berarti bawah. Kalau rofa kan atas, mulia. Jer itu rendah. Secara istilah taghyirun mahsusun, perubahan yang khusus, yang tertentu, yang ditandai oleh kasroh. Jadi khafat nggak mesti kasroh, cuman salah satu tanda identiknya itu kasroh. Wa mana banha, nanti ada ya, bisa juga dengan fathah, berumun soref. Jadi apa itu khafat? Satu perubahan khusus yang ditandai dengan kasroh. Nah, sebab khafat itu apa? Nah, ini penting. Kata Syekh Kufrawi, sebab khafat ada dua tok. Yang pertama berupa huruf, yang kedua isim. Yang huruf itu huruf jer, yang isim itu mudhof. Dah. Kalau kita kan enggak. Ada tiga, tab'iyah. Kata beliau tab'iyah itu mabniyun ala qaulid dhaif. Itu berdasarkan pendapat dhaif. Karena bahwa marartu bi Zaidin al-Aqili. Al-Aqili itu bukan li tab'iyah jernya. Kenapa? Siapa yang ngejarkan? Bi Zaidin baknya itu. Paham enggak? Jadi al-Aqili itu yang menurut kaul yang ashah, yang paling kuat, yang mengejarkan adalah baknya Zaidin. Jadi merentek begitu sampai ke al-Aqili. Artinya ujung-ujungnya sebab jernya adalah harfan berupa huruf. Paham? Jadi sebab jer itu sebetulnya ada banyak, tapi yang kuat dua. Ada sebab jer lagi mungkin kalian nggak dengar. Tapi kalau bagi yang biasa baca nahwu biasa ini. Istilahnya jer bil mujawir atau bil mujawarah. Jer sebab tetangga. Jadi kalimat itu dijerkan karena tetonggo karo kalimat jer. Kalimat sing diwaca jer. Sebagian ulama itu kalau ini bukan Al-Qur'an, alhamdu bisa dibaca alhamdi. Lho nyapa? Mujawarah. Mau bismillahirrahmani. Enggak karena naat, tapi karena mujawir. Alasannya mujawir. Tetonggo karo jer. Akhirnya melok jer. Tapi ini kaul yang sangat dhaif. Paham ya? Kemudian yang kedua tanwin. Tanwin seperti kita tahu suara nun mati. Nunun sakinatun bukan suara nun mati ya. Secara bahasa suara. Secara istilah ya nun memang. Nun mati yang ada di akhir kalimat isim. Yang tertulis secara lafadz dan tidak tertulis nun mati yang masuk pada akhir kalimat isim, yang nampak secara lafadz tapi tidak nampak secara tulisan. Cuman tanwin yang kita tahu ada 10 macamnya, tapi yang menjadi tanda kalimat isim ada 4 saja: tamkin, tangkir, muqabalah, dan iwad. Terus terakhir masuknya alif dan lam. Itu tanda-tanda kalimat isim. Nek tondo-tondo kalimat fi'il lo menyebutkan apa? Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Pertama qad, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Walaupun tentu saja fungsinya beda. Nek neng madhi maknane li takkid wa takrib. Nek maknane neng mudhari li taklil. Kemudian sin, saufa, ini juga khusus masuk fi'il mudhari. Kalau saufa itu jenjangnya agak lama. Kalau sin mungkin 5 menit, 10 menit. Kalau saufa berjam-jam atau berhari-hari. Saufa azuruka. Kok kapan-kapan tak ziarah kowe. Terus taknis sakinah. Taknis sakinah. Nggih.
Nah, terus dari ini dalam Hasyiah Jurumiyah karya orang Semarang, ulama Semarang, apa jenenge? Tasfiqul Khilannya. Beliau mengatakan maksud tanda di sini solahiyah. Artinya nggak mesti ada. Kadang-kadang ada kalimat isim, bukan kalimat isim ya, paling banyak kalimat fi'il. Kalimat fi'il nggak ada kodnya, nggak ada sin saufanya. Ya dribu gitu aja. Atau koma. Tapi kalimat fi'il, maksudnya apa? Kok nggak ada tandanya? Maksudnya nggak mesti. Tanda-tanda di sini maksudnya solahiyah. Kalimat itu pantas masukkan kod. Koma di situ mungkin nggak ada kodnya, tapi andaikan dimasuki kod itu bisa. Artinya potensi menerima kod sin dan saufa. Wal harfu ma la yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Huruf itu tidak pantas tanda isim dan tanda fi'il. Tidak adanya tanda fi'il dan isim adalah tanda huruf. Nah, terus ada yang ngengkel di sini. Bagaimana perkara yang tidak ada menjadi tanda perkara yang ada? Kan tanda kalimat huruf tadi apa? Tidak ada tanda kalimat isim dan fi'il. Tondo ini gak eneng. Bagaimana perkara tidak ada menandai perkara yang ada? Iya, jawab ini. Kata para ulama, tidak ada itu ada dua. Ada tidak ada yang murni, ada tidak ada yang muqayyad. Kalau tidak ada murni nggak boleh. Ketiadaan yang murni nggak boleh menandai perkara yang ada. Tapi kalau ketiadaan yang muqayyad itu boleh. Maksudnya muqayyad contohnya begini kalau lama nyuntuhkan itu. Tandanya jim ada titik tengah, tandanya hak titik atas, tandanya hak nggak ada tanda. Jadi nggak ada tanda bagi hak, ada tanda hak itu sendiri. Paham nggak? Dan ini tidak adanya bukan murni, tidak adanya muqayyad dengan jim dan hak. Jadi boleh-boleh saja. Paham? Mama tidak adanya payudara, tidak adanya apa? Yang saru-saru. Tidak adanya lonjong-lonjong adalah bukan laki-laki ya. Itu tanda itu perempuan. Nah, kayak begitu. Ketiadaannya enggak murni tadi ada batasannya, ada bandingannya. Lah itu boleh. Jadi enggak adanya tanda isim fi'il adalah tanda huruf. Kayak tadi tidak adanya titik adalah tanda bagi hak. Muka-muka oleh barokah. Amin. Al-Fatihah.